Nah, kita mulai dari definisi dari kongruensi. Di sini, misalkan A, B, M itu elemen bilangan bulat dengan M itu lebih dari 0. Bilangan A disebut kongruen dengan B modulo M jika M membagi habis A min B. Dan dapat dituliskan A kongruen B modulo M. Jadi dari A kongruen B modulo M ini itu bisa kita baca dalam kalimat sehari-harinya. Bila ada sebuah bilangan A, ketika dia ingin dibagi dengan M, dia itu bersisa B gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu kan mungkin agak lebih membingungkan ya teman-teman. Nah, kita bisa mengambil sebuah contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin angka realnya gitu. Nah, kita bisa mengambil 13. 13 itu kongruen berapa modulo 10 ya. Jadi misalkan 13 ini mau dibagi dengan 10, dia itu bersisa berapa gitu. Nilai B-nya itu berapa gitu. Nah, kita bisa misalkan ya, kalau misalkan kita 13 dibagi dengan 10 itu mendapatkan berapa? Nah, ya, 13 dibagi 10 itu mendapatkan 1 dan sisanya itu adalah 3. Jadi B-nya itu adalah 3. A-nya itu adalah 13 dan juga M-nya itu adalah 10 gitu. Jadi kita bisa menuliskan 13 itu kongruen dengan 3 modulo 10 karena 13 itu, atau kita bisa tuliskan 13 itu adalah 13 dikali 1 ditambah 10 dikali 1 ditambah 3. Nah, 10 ini itu adalah pembaginya tadi ya. Nah, kalau dibagi dengan 10 itu dapat berapa? Oh, ternyata dia dapat 1. Terus masih ada sisa tidak? Oh iya, masih ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Ini 3-nya. Kita sebut dengan B-nya ini tadi. Kalau kita ubah ke dalam bentuk modulo atau A kongruen dengan B modulo M, itu bisa kita tuliskan dengan 13 kongruen 3 modulo 10 gitu. Nah, kita ada contoh lain. Jika A bilangan dari himpunan 4, 9, 14, 19, dan seterusnya, maka nyatakan dalam bentuk A kongruen B modulo M. Jika M itu sama dengan 5. Jadi, kita bisa menggantikan ya, karena di sini sudah diketahui M-nya itu adalah 5, maka kita bisa menuliskan jawab. Nah, kita bisa tuliskan A-nya. Nah, A-nya kita tuliskan nanti ya. Nah, B-nya itu kan adalah sisa. Sisanya kan juga belum diketahui ya, teman-teman. Kita ganti terlebih dahulu dari M-nya saja. M-nya itu bisa kita gantikan dengan 5 karena yang diketahui di sini M-nya itu sama dengan 5. Nah, lalu kita mengisi A-nya itu dengan apa? A-nya itu dari bilangan-bilangan yang ada dalam himpunan ini. Kita misalkan yang ini ya, 4 terlebih dahulu. 4. Nah, 4 itu apakah dia bisa dibagi dengan 5? Ya, dia bisa dibagi dengan 5, tapi mendapatkan 0 ya. Mendapatkan 0 dan sisanya itu adalah 4. Atau bisa kita tuliskan 4 itu adalah 5 dikali 0 ditambah 4, ya kan? Nah, 5 dikali 0 ditambah 4. Jadi ketika 4 ini dibagi dengan 5, itu dia mendapatkan hasilnya itu adalah 0 dan sisanya itu adalah 4. Maka kita bisa tuliskan 4 kongruen dengan 4 modulo 5. Lalu di sini ada 9. Jadi 9 itu sisa berapa? Modulo 5. Nah, kita bisa tuliskan ya teman-teman. 9 itu dia 5 kali 1 ditambah 4, ya kan? 5 dikali 1 ditambah 4 itu hasilnya adalah 9. Jadi bisa kita katakan bahwa 9 itu ketika dia dibagi 5, dia hasilnya adalah 1, sisanya juga 4. Dan maka kita bisa tuliskan di sini sisanya itu adalah 4 atau B-nya itu adalah 4. Lalu yang 14 juga sama seperti itu. Dia berapa gitu kan? Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, 14 itu adalah 5 dikali 2 ditambah 4. Jadi kalau 14 itu dibagi dengan 5, itu dia menghasilkan 2, sisanya itu adalah 4.
Nah, kita bisa tuliskan di sini ya. Untuk sisanya adalah 4. Ini yang 19. Yang 19 itu adalah juga sama ya, karena dia itu mengikuti polanya sebenarnya 4, 4, 4, dia juga 4. Tapi kita perlu membuktikan apakah memang sisanya itu adalah 4 atau tidak gitu. Nah, kita bisa tuliskan 19 itu adalah 5 dikali 3 ditambah 4. Jadi ketika 19 dibagi dengan 5 itu menghasilkan 3 dan sisanya adalah 4. Nah, jadi benar ya, karena dia di sini adalah sebuah himpunan, maka dia ketika dia dibagi dengan suatu bilangan, dia juga akan menghasilkan sisanya sama. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dia himpunan 4, 9, 14, 15 dan seterusnya. Dia ketika dibagi dengan 5 akan menghasilkan 4. Semuanya akan menghasilkan 4. Berapapun itu, seterusnya itu dia akan menghasilkan sisa 4 gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat kongruensi atau teorema dari kongruensi. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sifat-sifat atau teorema dari kongruensi. Di sini ada beberapa sifat atau teorema dari kongruensi, ada 7. Tapi tidak semuanya sifat atau mungkin teorema dari kongruensi itu selalu digunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Seperti yang di awal video itu tidak menggunakan semua teorema atau sifat-sifat yang ada di kongruensi gitu. Jadi nanti tidak akan saya jelaskan secara detail satu persatu, dan saya akan menjelaskan secara detail mungkin yang bagian sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal gitu. Nah, di sini misalkan A, B, C, D, dan juga M itu elemen bilangan bulat dengan M itu lebih dari 0, maka di sini yang pertama, teorema pertama atau sifat yang pertama, A itu kongruen dengan A modulo M. Nah, misalkan seperti yang tadi ya, itu kita bisa menuliskan 3 itu 3 modulo 5 gitu. 3 itu kongruen dengan 3 modulo 5, karena ketika 3 dibagi dengan 5 bisa kita tuliskan seperti ini. 3 itu sama dengan 5 dikali 0 ditambah 3. Ketika 3 itu dibagi dengan 5 maka hasilnya adalah 0 dan sisanya itu adalah 3 gitu. Maka kita bisa menuliskan sama seperti yang pertama, teorema pertama atau sifat yang pertama, 3 kongruen 3 modulo 5. Untuk yang kedua, jika A kongruen dengan B modulo M, maka B kongruen dengan A modulo M. Lalu yang ketiga, jika A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C modulo M. Jadi ini juga sering sekali digunakan ya untuk yang teorema atau sifat yang ketiga ini. Nah, misalkan di sini saya memiliki contoh. Contohnya itu adalah 13 kongruen dengan 3 modulo M. Nah, 13 ini itu berlaku sebagai A-nya. Jadi 13 ini berlaku sebagai A-nya. Lalu 3-nya ini dia berlaku sebagai B-nya. Nah, 3 ini berlaku sebagai B-nya. Lalu modulo berapa M-nya? M-nya itu adalah 5. Ini adalah M-nya. Dan juga di sini B kongruen dengan C. Tadi kan B-nya sudah diketahui ya. B-nya itu adalah 3. Jadi kita 3 modulo. Nah, C-nya ini 3 ya. C 3 modulo M. Modulo M-nya itu adalah 5. Jadi ini tadi berlaku sebagai B, ini berlaku sebagai ini berlaku sebagai C modulo 5. 5-nya ini tadi berlaku sebagai M. Gitu. Jadi di sini ini sesuai ya sama seperti yang sudah kita buktikan di awal tadi bahwa 3 itu kongruen dengan 3 modulo M. Maka berdasarkan teorema yang ketiga atau sifat yang ketiga, maka kita bisa tuliskan 13 itu kongruen dengan 3 modulo 5. Ya kan? Ini sesuai karena A kongruen dengan C modulo M atau modulo dalam hal ini adalah modulo 5. Apakah benar? Kita buktikan ya. 13 itu adalah 5 dikali 2 ditambah 3. Nah, di sini sisanya itu adalah 3. Berarti yang kita tuliskan, yang kita buktikan itu adalah benar gitu. Nah, untuk selanjutnya yang D, jika A kongruen B modulo M
dan C kongruen D modulo M, maka A plus minus C kongruen dengan B plus minus D modulo M, dan A kali C itu kongruen dengan B kali D modulo M. Jadi ketika kita ada A kongruen B modulo M dan juga C kongruen D modulo M, ketika dia ditambahkan A dan juga C-nya, itu dia akan kongruen dengan B ditambah D. Yang bagian sini itu ditambah bagian sini. Modulonya, modulo tetap ya, modulonya modulo M. Ketika dia dikurangkan juga sama, ketika dia A-nya ini dikurangkan dengan C, maka yang bagian, ini kan ruas kiri ya, ruas kiri, maka ruas kanannya dia juga akan menyesuaikan B dikurangi D modulo M. Begitupun ketika dikali, maka juga sama, ruas kiri dikali dengan ruas kiri, A dikali C, itu kongruen dengan ruas kanan dikali dengan ruas kanan. Dalam hal ini adalah B dikali D modulo M. Nah, kita ambil contoh ya untuk lebih memahamkan. Di sini saya ambil mungkin 13 kongruen dengan 3 modulo 5 dan 11 itu kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, di sini misalkan contohnya adalah 13 kongruen 3 modulo 5 dan 11 kongruen 1 modulo 5. Nah, di sini 13-nya itu berlaku sebagai A. Kita tuliskan ya. Nah, berlaku sebagai A. Lalu di sini kongruen dengan B. Berarti 3-nya ini sebagai B. Modulo M berarti modulo 5, 5-nya ini berlaku sebagai M. Dan juga C kongruen D modulo M. Jadi 11 ini berlaku sebagai C kongruen dengan D. D-nya di sini adalah 1. Lalu modulo M tadi kan juga sama ya. M-nya itu adalah 5. Nah, ketika kita tambah yang bagian ruas kiri, maka ruas kanan juga akan ditambah sama ya, ruas kiri ditambah, misalkan di sini ditambah, berarti 13 ditambah 11 itu sama dengan 24 ya teman-teman. Nah, 24 itu kongruen dengan 3 ditambah 1 modulo 5. Atau kita bisa tuliskan 24 itu adalah kongruen 4 modulo 5. Apakah benar 24 itu kongruen dengan 4 modulo 5? Nah, kita bisa menjabarkan di sini. 24 itu adalah 5 dikali 4 ditambah 4, ya kan? Ketika 24 itu dibagi dengan 5, maka menghasilkan 4 dan juga sisanya adalah 4. Jadi dalam hal ini itu benar. Kalau B-nya atau sisanya itu adalah 4 gitu. Nah, ini terbukti ya untuk yang penjumlahan. Untuk yang pengurangan sekarang. Kita kurangkan ya, berarti 13 dikurangi 11, A dikurangi C, ya kan? Kongruen, kita kurangkan terlebih dahulu ya, berarti 13 dikurangi 11 itu adalah 2, itu kongruen dengan C dikurangi D, berarti 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 1 modulo 5. Nah, dalam hal ini, berarti kan bisa kita tuliskan 2 kongruen dengan 2 modulo 5. Apakah benar 2 itu kongruen 2 modulo 5? Nah, kita bisa jabarkan sama seperti cara sebelumnya. 2 itu adalah 5 dikali 0 ditambah 2. Jadi ketika kita membagi 2 dengan 5, itu hasilnya adalah 0, sisanya adalah 2. Jadi benar ya, di sini B-nya adalah 2 di bagian sini. Jadi benar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan di bagian perkaliannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan yang bagian perkalian ya. Yang bagian A dikali C itu kongruen dengan B dikali D modulo M. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwanya A itu adalah 13, maka kita bisa tuliskan 13 dikali C-nya itu berapa? C-nya adalah 11. Itu kongruen dengan B dikali D, berarti 3 dikali dengan 1, berarti 3 dikali 1 modulo 5 gitu. Nah, kita hitung terlebih dahulu, 13 dikali 11 itu berapa?
Nah, silakan nanti kalian bisa menghitung menggunakan kalkulator atau manual. Di sini saya sudah menghitungnya, dan 13 dikali 11 itu hasilnya adalah 143. Jadi 143 karena 13 dikali 11 itu 143, itu kongruen. Kita mengikuti yang atasnya ya. Yang atasnya itu kongruen dengan 3 dikali 1 itu adalah, ya betul, 3 di modulo 5. Nah, apakah benar 143 itu kongruen dengan 3 modulo 5? Nah, kita bisa membuktikan dengan cara sama sebelumnya ya, sama seperti yang bagian sebelumnya. Di sini 143 itu adalah adalah 140 ditambah 3, ya kan? 140 ditambah dengan 3. Nah, kita bisa sama dengankan lagi. 140 itu kita bisa dapatkan dari 28, atau gini, 5 dikali dengan 28 ditambah dengan 3. Jadi ketika 143 ini dibagi dengan 5, itu dia akan mendapatkan 28, dan sisanya itu adalah 3 gitu. Nah, apakah benar? Jadi di sini kita lihat lagi bahwa 143 itu kongruen dengan 3 modulo 5, bahwa di sini sisanya itu 3, sama ya di sini. Nah, ini sama ya, berarti benar bahwa dia itu ketika dia ditambah, ketika dia dikurang, ketika dia dikali, baik ruas kanan maupun ruas kiri itu dia akan sama. Jadi A plus minus C kongruen dengan B plus minus D modulo M, dan juga A dikali C kongruen dengan B dikali D modulo M. Nah, untuk sifat yang kelima di sini, jika A kongruen dengan B modulo M, maka A dikali dengan K kongruen dengan B dikali K modulo M untuk setiap K elemen bilangan bulat. Jadi di sini ketika ada A kongruen dengan B modulo M, ketika A-nya dikali dengan suatu bilangan, katakanlah bilangannya itu adalah K, maka B-nya juga harus dikali dengan K gitu. Jadi seperti itu ya, itu untuk setiap K elemen bilangan bulat gitu. Berapapun bilangan bulatnya, ketika A-nya dikalikan dengan K atau bilangan bulat berapapun, B-nya juga harus dikalikan dengan bilangan bulat berapapun itu gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, jika A kongruen dengan B modulo M, maka A plus K itu kongruen dengan B plus K modulo M. Nah, kalau tadi itu kan dikali ya. Nah, ketika ruas kirinya itu dikali dengan suatu bilangan bulat, itu ruas kanannya juga harus dikali dengan bilangan bulat. Maka yang selanjutnya ini itu juga sama, tapi perbedaannya adalah di bagian operasi. Kalau sebelumnya itu operasinya itu adalah perkalian, yang selanjutnya ini di bagian F operasinya adalah penjumlahan. Ketika di bagian ruas kiri itu ditambahkan dengan suatu bilangan bulat K, maka di ruas kanan juga harus ditambahkan suatu bilangan bulat K juga gitu, untuk setiap K elemen dengan bilangan bulat gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir, teorema terakhir atau sifat yang terakhir, jika A kongruen dengan B modulo M, maka A pangkat K itu kongruen dengan B pangkat K modulo M untuk setiap K elemen bilangan bulat positif gitu. Nah, tadi kalau dikali dia juga harus sama-sama dikali, kalau ditambah juga harus sama-sama ditambah, kalau dipangkatkan dia juga harus sama-sama dipangkatkan gitu. Jadi di bagian ini, bagian yang C, D, E, F, dan juga G ini itu selalu digunakan. Sering sekali digunakan untuk menyelesaikan soal-soal tipe Olimpiade Matematika yang bab teori bilangan atau lebih khususnya ke kongruensi ini.